Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Yayan Emira. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Berbeda dari biasanya, di video kali ini saya melakukan dubbing atau voice over. Dan saya juga ingin membagikan pengalaman pertama saya mengenai budgeting. Semoga video ini bisa bermanfaat, terutama untuk kalian semua yang pemula sama seperti saya. Saya harap teman-teman semua tonton video ini sampai habis ya, karena nanti di akhir video juga saya ada evaluasi mengenai budgeting yang saya buat. Nah, ini di tanggal 18 Februari kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan pendapatan sebesar 300.000. Sebetulnya saya juga mempunyai gaji tetap dari suami saya, setiap bulannya itu rutin alhamdulillah, tapi karena banyaknya cicilan makanya untuk sehari-hari saya mengandalkan dari sampingan. Jadi untuk pendapatan sampingan ini sifatnya memang tidak tetap, besarannya tidak tetap, tapi insya Allah alhamdulillah setiap minggu itu ada penghasilan, ada pendapatan, makanya saya budgetkan untuk setiap 1 minggu. Nah, terus saya membuat daftar kebutuhan yang sifatnya wajib. Nah, di sini ada yang pertama, ada belanja makanan, saya budgetkan sebesar 110.000. Terus susu saya budgetkan 20.000 dan pamper saya budgetkan 10.000. Terus di sini bensin saya budgetkan 40.000 itu untuk satu motor. Terus sodako saya budgetkan di sini 25.000. Untuk beras saya di sini budgetkan sebesar 50.000 dan untuk jajan saya budgetkan 25.000. By the way, tentunya kebutuhan rumah tangga setiap orang itu pastinya berbeda-beda ya. Di sini saya hanya sebagai contoh aja, sebagai acuan teman-teman semua. Nah, kebutuhan yang saya budgeting ini adalah kebutuhan untuk 1 minggu dengan anggota keluarga 3 anak dan 2 orang dewasa. Di situ saya salah menulis tanggal, harusnya budgetingnya untuk tanggal 19 Februari sampai tanggal 24 Februari. Kurang lebih selama 6 hari ya, karena di tanggal 25 Februari saya akan mendapatkan lagi pendapatan. Nah, setelah itu saya membuat kolom untuk evaluasi nantinya di hari ke-7, pada saat saya selesai budgeting ini. Terus sekedar mau kasih masukan buat teman-teman semua yang takut untuk budgeting atau yang mau budgeting tapi belum mau mulai karena misalnya belum ada peralatannya, bukunya, atau harus sama belum punya dompet pintarnya. Kalau kataku sih itu salah besar, karena budgeting ini bisa dimulai dari dimulai dari sekarang aja gitu, nggak perlu peralatan-peralatan yang mumpuni dulu gitu ya. Bahkan saya pun masukin pos-posin uang itu pakai amplop kayak gitu, amplop biasa gitu ya, nggak perlu pensil warna-warni, nggak perlu gambar yang menarik. Yang penting kita udah niat untuk budgeting ya, kita mulai aja gitu ya. Yang penting itu adalah niatnya, dan kita memperbaiki mindset kita agar kita bisa memanage keuangan keluarga dengan baik sebaik-baiknya. Selama 11 tahun berumah tangga, saya tuh memang kebingungan untuk bisa memanage keuangan dengan baik. Saya tidak merasa diri saya boros karena gaya hidup saya itu gaya hidup sederhana gitu ya. Banyak orang-orang yang di luaran sana yang gaya hidupnya tuh lebih dari saya. Tapi kok kenapa ini uang bisa kurang, bisa banyak hutang dan lain-lain. Padahal dulu itu saya bekerja, terus suami saya pun bekerja dengan gaji yang cukup baik gitu ya, UMR di Bandung. Terus
Saya pun punya sampingan jualan baju gitu online gitu dan hasilnya cukup bagus, tapi kok kenapa setiap bulan itu saya selalu minus, sampai saya berpikir itu udah deh bilang ke pak suami kalau uang gaji itu saya nggak mau pegang. Saya inginnya pak suami aja yang pegang, sampai segitunya gitu, karena saya merasa saya tidak bisa memanage selama ini. Dan sampai akhirnya alhamdulillah Allah menunjukkan jalan kepada saya ketika saya buka YouTube, nongol deh channelnya keluarga Bun Ai. Ayo Bun Ai, kalau nonton wajib komen ya. Hehehe. Thanks a lot deh pokoknya buat channelnya keluarga Bun Ai yang berhasil meracuni mindset saya gitu ya, otak saya, supaya saya bisa membudgetkan pos-pos keuangan dengan jauh lebih baik lagi. Nah, sampailah pada tahap evaluasi. Ini saya evaluasi pada tanggal 25 Februari ya, teman-teman. Nah, jadi tadi di halaman pertama itu saya menuliskan semua kewajiban-kewajiban dulu, terus di halaman selanjutnya saya menuliskan semua kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi di bulan Maret. Nah, lalu di sini saya menulisin kinfan. Nah, di sini kinfan ini saya bagi menjadi 3 bagian. Ada kinfan mini, middle, dan juga biggest. Nanti penjelasannya di next video ya. Nah, sekarang kita evaluasi budgeting yang kita lakukan dari tanggal 19 Februari sampai tanggal 25 Februari ya. Mohon maaf itu salah nulis, harusnya tanggal 25 Februari. Nah, total semua kebutuhan itu yang kemarin dibudgetkan itu sebanyak 280.000. Nah, berarti ada sisa 20.000 saya masukkan ke amplop dana darurat. Nah, di belanja masakan saya membelanjakan 115.500, itu berarti minus 1.500. Terus untuk susu 27.000 berarti minus 7.000. Terus untuk pampers alhamdulillah gak kepake sama sekali karena anak ketiga sudah mulai toilet training, jadi udah gak pakai pampers lagi alhamdulillah ya. Terus untuk yang bensin habis. Untuk beras kepakainya 33.000 karena kemarin saya belinya tuh 3 kilo dengan harga per kilonya itu 11.000, jadi alhamdulillah ada sisa 17.000. Serta jajan itu ternyata minusnya banyak, minusnya 12.000. Nah, di akhir saya lupa memasukkan pos fotokopi sama alat tulis, semuanya itu 10.000, makanya saya switch aja dengan budget dari beras. Nah, jadi uang beras itu sisanya tinggal 7.000 lagi karena yang 10.000 kan sudah diambil dengan fotokopi dan alat tulis. Nah, itu kan alhamdulillah ada sisa nih. Sisanya aku keluarin. Ada semuanya berapa tuh? 7.000 ditambah 10.000 jadi 17.000. Nah, saya masukkan ke mini sinking fund. Yang dari mini sinking fund ini saya filter lagi gitu ya, yang lebih penting yaitu seragam anak. Nah, saya masukkan ke situ dulu. Dan alhamdulillah ya teman-teman semua, saya berhasil untuk bisa manage uang 300.000 selama 1 minggu gitu ya, selama 7 hari, bahkan masih bisa menghasilkan sisa gitu ya, sekitar 17.000, itu alhamdulillah banget. Nah, saya juga membuat daftar menu selama 10 hari, cuman itu tuh gak kepake karena ternyata stok di warungnya tuh nggak sama gitu. Jadi di hari pertama saya masaknya menunya sayur kacang merah, budgetnya ini 15.000 ya yang pertama. Nah, terus untuk hari selanjutnya kebetulan makan itu dikasih sama ibu mertua, jadi saya nggak belanja banyak. Nah, terus nyemil topoki kan bahan-bahan udah ada di rumah, jadi hari kedua saya hanya mengeluarkan belanjaan sebanyak 9.500. Nah, dan di hari selanjutnya saya juga dapat rezeki lagi, saya dikasih jamur tiram banyak dan saya bisa untuk
bikin menu hari itu gitu ya. Jadi tumis jamur tiram sama tumis pakcoy tahu. Pakcoynya pun alhamdulillah dikasih dari ibu mertua, jadinya saya hanya belanja tahunya saja. Nah, ini adalah daftar menu-menu selanjutnya. Jadi paginya itu makan nasi goreng, siangnya itu makan bakso, dan malamnya makan mie goreng. Kebetulan untuk mie goreng itu saya ada ya stok, dikasih gitu dari kantor. Nah, terus itu saya budgetkan yang beli bakso, fotokopi dan lain-lain. Nah, itu tuh 37.000 itu kebetulan uang dari pak suami gitu ya, bukan uang dari budgeting saya. Oke deh teman-teman, segitu dulu video dari saya. Semoga video budgeting pertama saya ini betul-betul bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua yang senasib sama saya yang tidak bisa mengatur keuangan dulunya, sekarang ayo kita berubah sama-sama. Oke deh, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.